Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pratiwi. Apa kabar Anda di hari Jumat ini, edisi 22 Juli ya? Ada juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat pagi ini. Segala aktivitas yang sedang dikerjakan mudah-mudahan juga diberikan kelancaran. Seperti biasa ya, selama 1 jam ke depan untuk setiap hari Jumat kita adakan talk show. Tidak hanya hari Jumat ya, hari Senin, kemudian hari Rabu dan hari Jumat kita bekerja sama dengan Insaf dan P3AKB untuk memberikan wawasan yang lebih luas bagi masyarakat Bondowoso. Tentunya dengan tema yang sudah ditentukan dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Seperti pagi ini untuk narasumber kita dari Kecamatan Perajikan. Kemudian untuk temanya yaitu tentang kualitas penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Tentunya Anda bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan itu? Tapi nanti kita akan bahas juga bersama dengan Ibu Emi, ada Bapak Hartodi, ada Ibu Yumi, ada Mas Saiful juga yang akan menerangkan. Buat yang mau bergabung juga para pendengar Pratiwi, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WA kami di 083 8533 0-nya 5 kali, atau juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di fanpage Facebook Pratiwi Radio atau di halaman Facebook kami ya, yaitu di info 1069. Jangan lupa juga untuk bergabung di akun Instagram kami ya, yaitu di @1069. Jangan lupa, wah dari tadi jangan lupa terus nih ya, buat para pendengar Pratiwi, temanya kualitas penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Kita sapa dulu dua narasumber dari Kecamatan Perajikan. Pertama ada Ibu Emi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Wah, udah 2 kali nih kesini ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat Mbak. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Bapak Hartodi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau menyapa pendengar dulu? Boleh. Selamat pagi buat pendengar Radio TV. Kami dari Kecamatan Penyuluh Keluarga Berencana dari Kecamatan Perajikan. Ada Mbak Emi dan saya sendiri Hartodi. Teman-teman kami yang ikut ada Pak Saiful dan Mbak Yumi. Ya, oke. Untuk tema kita pagi ini terkait tentang kualitas penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Nah, emangnya apa sih Pak yang dimaksud dengan kualitas penduduk, atau mungkin Ibunya? Maksudnya di sini kualitas penduduk itu merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Itu merupakan dasar, Mbak. Dasar. Okay. Jadi yang diutamakan di sini adalah kualitas penduduknya. Jadi suatu negara dalam membangun negaranya itu meliputi 3 aspek, Mbak. Kalau menurut kami, di mana pembangunan itu yang mendasari itu adalah usia harapan hidup. Ini mencakup angka penduduk yang dimulai dari 0 bulan. Iya. Berarti baru lahir. Itu sudah kita harus memberi asupan gizi bagaimana ini nantinya akan menjadi aset bangsa, Aset negara. Ya, itu mencakup usia harapan hidup. Selanjutnya juga ini yang mempengaruhi di sini juga ada pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah pendidikan. Nah, di sini juga akan ditekankan ketika masa sekolah 5 tahun untuk PAUD ya. Nah, di situ juga harus sudah ada strategi bagaimana anak ini nantinya mau bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi sudah punya pemikiran masa depannya bagaimana nanti. Iya, karena pendidikan itu memang harus dimove dari kecil. Selanjutnya juga diukur dari standar hidup layak. Yang seperti apa itu? Nah, ini contohnya jika masyarakat kalau tidak mempunyai lapangan kerja yang layak, bagaimana ini akan menjadi fondasi negara.
karena dalam lingkupan rumah tangganya sendiri itu sudah tidak bagus. Jadi kita mulai dari rumah tangga sendiri. Dari situlah maka negara itu akan membina generasi mudanya untuk berencana di sini kapan mau menikah, kapan mau berprestasi atau berkarya, dan selain itu juga standar hidup ini meliputi jumlah kemiskinan ini yang harus dipresentasikan dulu, Mbak. Jadi kita tidak bisa membangun suatu bangsa atau negara jika kita tidak mengkalkulasi penduduk kita yang miskin berapa, penduduk yang kehidupan menengahnya berapa. Jadi kalau kita langsung menghitung angka keberhasilan atau angka penduduk yang sudah bagus, saya rasa kita tidak akan berhasil karena angka kemiskinannya sendiri belum dihitung atau diperhitungkan. Oke, berarti semuanya sudah harus terhitung gitu ya, Bu? Terhitung, harus dikalkulasi dari awal. Jadi dari penduduknya, dari generasinya, dari lapangan kerjanya, juga dari SDM-nya, dari sumber daya yang ada, kita kan harus mempersiapkan, Mbak. Jadi mulai sekarang, baik dari yang saya sebutkan tadi, aset yang kita dapat dari sumber daya itu pun juga harus dipertahankan. Oke, agar nanti kedepannya lebih baik lagi gitu ya, Bu? Iya. Ya. Oke, mungkin Bapaknya mau menambah seperti contohnya ini ya Pak, anak-anak yang mungkin yang tidak punya pendidikan yang baik, itu akan menyebabkan dia mungkin entah menikah duluan lah, gitu ya, menambah angka pengangguran gitu ya Pak ya, di suatu daerah, terutama juga di Bondowoso. Ya, kita kan ukurannya di Kabupaten Bondowoso ya. Kalau kita lihat bahwa ya betul tadi dikatakan bahwa kalau pengangguran itu banyak, tingkat kriminalitas juga akan semakin meningkat. Ya, betul. Karena apa? Apa hubungannya tadi, mungkin tanya apa hubungannya dengan pernikahan? Kalau kami ada yang namanya PUP ya, pernikahan di usia pernikahan itu ya. Itu kita memang perlu bahwa menyiapkan, katanya Mbak Emi tadi itu menyiapkan sesuatunya dari sejak dini. Jadi merencanakan, ya kita ada namanya rencana. Jadi merencanakan bagaimana hidup itu nanti sesudah berkeluarga, kita punya pekerjaan sudah. Kalau mau berkeluarga tapi kita tidak bekerja, masih mau cari, ya bagaimana kita berkualitas, kan tidak seperti itu. Iya benar. Tapi sekarang masih banyak masyarakat yang punya pemikiran gini Pak, ya udah nikah aja dulu, rezeki nyusul. Ya, ternyata itu salah. Ya, Pak, ya. Karena begini Pak, karena yang namanya pernikahan itu kan tidak digunakan 1-2-3 minggu atau 1 tahun atau 2 tahun, tapi untuk selamanya. Kalau kita tidak menyiapkan sedini mungkin yang namanya pernikahan, salah satunya yaitu pekerjaan. Kalau kita tidak punya pekerjaan, istrinya mau dikasih makan apa, kan itu. Terus kalau punya anak, anaknya itu dikasih makan apa, terus pendidikannya itu bagaimana kedepannya. Kita kan juga tadi yang sudah disebutkan ya, unsur dasar IPM itu ada salah satunya pengetahuan atau pendidikan. Jadi kalau pendidikannya anak kita sudah tidak kita perhatikan, maka ya kita tergolong yang namanya tidak berkualitas. Benar, dan akan menghasilkan anak yang juga tidak berkualitas. Betul gitu sekali, ya Pak ya. Ya. Apalagi saat ini yang masih menjadi permasalahan adalah stunting ya Pak ya. Betul. Yaitu hubungannya tadi standar kelayakan hidup. Kalau kita di bawah kemiskinan, bagaimana kita memberikan asupan gizi kepada anak kita, karena yang namanya stunting itu kan kekurangan gizi. Ya betul, kekurangan gizi yang kronis seperti itu. Jadi kalau kita tidak siap dalam artian standar hidup layak itu sudah kita dalam ekonomi tidak mampu, maka kedepannya kualitas penduduk kita itu rendah.
itu Mbak. Nah, ya mudah-mudahan nanti harapan ke depannya apa yang sudah dilakukan oleh penyuluh KB bisa berdampak baik lah gitu ya Pak. Betul. Feedbacknya lebih baik ke Iya, depan. betul. Apalagi masalah stunting. Betul.